Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam kitab Mu'jam Al-Awsat, Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu junnah ma lam yahrikha. Qila fa bima yahrikuha ya Rasulullah? Qala bikadzibin aw ghibah. Nabi memberitahu kepada para sahabat, dan bermanfaatlah pemberitahuan ini kepada kita semua. As-siyamu junnah, puasa itu perisai. Apa itu junnah? Junnah itu kalau kita buka kitab kamus, itu maknanya wiqayah, pelindung, atau al-ismah, penjaga. Kalau ada tentara dalam medan peperangan zaman dulu pakai pedang, pakai tumbak, pakai panah, perisai untuk melindungi diri. Itulah junnah. Puasa kenapa disebut oleh Nabi sebagai junnah? Junnah dari maksiat. Yang pertama, ada kawan ngajak bertengkar. Apa ibu jawab? Mohon maaf bu, ini shaim, kini ambu puasa. Kalau mau tengkar, nanti habis rayu. Sudah lebaran, dah tunda, dah hilang, amarah dah jadi kan. Ada kawan ngajak mencilok, ngajak mencuri. Kita bilang ini shaim. Ada kawan kita sambil ngabuburit nongki di kafe, sambil ngegibah. Anak-anak muda istilahnya sekarang ngegibah. Ya, gosip, rasan-rasan. Mohon maaf, saya sedang puasa. Gibah dosa besar. Ini perisai dari maksiat di dunia. Kata Nabi, puasa itu juga junnatu minan nar. Junnah dari api neraka. Satu hari seorang mukmin berpuasa fi sabilillah, dijauhkan dirinya dari api neraka sabaina harifan, 70 musim perjalanan. Nah, Nabi mengatakan begini kemudian, malam yahrikha, selama tidak dilobangi. Siapa yang melobangi perisai itu? Yang puasa itu sendiri melobangi. Para sahabat tentu bertanya, bima yahrikuha ya Rasulullah? Dengan apa orang puasa itu melobangi perisai yang telah mestinya melindungi dirinya dari maksiat di dunia, dari neraka di akhirat? Bikadzibin, dengan dusta, au ghibah, atau gibah. Oh, ada dua amal buruk dari lisan yang bisa merusak puasa kita. Maka dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak bisa menahan diri dari qaula zur. Apa itu qaula zur? Perkataan dusta. Wal 'amala bihi, dan perbuatan dusta. Apa bedanya perkataan dusta dan perbuatan dusta? Datang ke rumah ibu, anak muda jualan madu. Ibu mau beli madu? Mau. Ini madu asli, Bu. Ibu mau madu asli atau mau madu murni? Tahu bedanya, Bu? Sama. Madu asli gak dicampur. Kalau madu murni, bapak pulang bawa madu namanya murni.
tengkar sama ibu, pecah piring. Itu namanya madu, namanya murni. Ya. Nah, Bu Murni, nah ini madu asli. Oh ini madu asli Bu, udah ada dicampur. Padahal dicampur dengan gula tebu. Nah perkataan dia yang berdusta bahwa ini madu asli itu qaulaz zur. Sama dengan ini asli, ini nggak dicampur. Padahal dioplos. Nah ini kan sedang heboh-hebohnya oplos-mengoplos kan. Itu qaulaz zur. Tapi aktivitas mencampur, mengoplos itu namanya amal zur, perbuatan dusta. Ibu kan sering dapat cerita. Dulu zaman Sayyidina Umar ada seorang ibu bilang ke anaknya, "Nah, campurlah susu dengan air supaya banyak." Jadi untungnya banyak. Jangan nggak boleh ngoplos. Nanti Umar marah, Amirul Mukminin marah. Apa kata emaknya? Nggak tahu Umar, dia gini lalu di rumah. Padahal dengar sampingnya. Apa kata anak gadisnya? "Mak, in kana Umar la yarona farabbi Umar yarona." Kalau seandainya Umar tidak nengok kita, Mak, Tuhannya Umar nengok. Ini dahsyatnya. Ini namanya orang punya integritas. Anak gadis punya integritas. Nah, ngoplos tadi itu amal zur, berbuat dusta. Bapak Ibu sekalian, ada nasihat penting dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW terkait amal lisan ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita ini. Selama Ramadan, siang hari kita puasa, malam hari kita mengisi dengan qiyamul lail, baca Quran, sholat tarawih, kemudian witir, nanti malam bangun lagi, tahajud. Nah ini dalam rangka apa? Antara lain menahan diri kita. Nah suatu hari ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir. Siapa namanya Bu? Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sahabat Ahlus Suffah, tinggal di pelataran di Serambi Masjid Nabawi. Ramai, ada kalanya 70 orang, ada kalanya 200 orang. Ya, Uqbah bin Amir ini kelak jadi gubernur di Mesir pada masa khalifahnya Muawiyah bin Abu Sufyan di Damaskus. Jadi dia gubernur di Mesir. Nah Uqbah ini bertanya, "Ya Rasulullah, man najata?" Apa itu selamat? Bagaimana agar kami selamat ya Rasulullah? Ini pertanyaan penting untuk kita juga. Bagaimana agar kita selamat? Bu, Ibu kan sering doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Duhai Allah, mudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut. Ibu, kalau ada kabar, tetangga kita, famili kita, kerabat kita masuk ICU. Udah 20 hari, udah sebulan. Upayakan nengok. Atau tetangga udah sakit, udah parah, upayakan nengok. Di samping kita ingin dapat pahala, kita akan ngambil pelajaran. Ya Allah, suatu hari aku akan seperti itu. Ada kalanya orang itu sakitnya lama, bertahun-tahun. Ya, kondisi sudah lumpuh, sudah parah, tidak juga datang ajalnya. Tapi kadang-kala ada wafat dalam keadaan sujud, baca Quran, sedang sholat. Ya, ini mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan seperti itu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sakaratul mautnya mudah. Wan najata minan nar, dan selamatkan kami ya Allah dari api neraka. Nah, sahabat bertanya, selamat itu apa? Bagaimana agar kami selamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat. Kali ini 3 nasihatnya. Amsik alaika lisanak. Kalau engkau ingin selamat, jaga lisanmu. Bapak Ibu pernah nengok di pesantren atau sekolah-sekolah Islam ada ditempel quote mahfuzat, makalah
Apa makalah itu? Bapak sering dengar kata-kata hari ini, kata-kata mutiara. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia kalau dia menjaga lisannya. Karena dari lisan ini bisa jadi amal soleh, bisa jadi amal salah, amal buruk. Dan banyak pelajaran kehidupan, orang-orang tergelincir, terpeleset gara-gara lisan. Bahkan Nabi bersabda, mayoritas penghuni neraka itu orang-orang yang tidak bisa menjaga dua perkara. Apa itu? Perkara pertama yang berada di antara dua pahanya, dan perkara kedua yang berada di antara dua rahangnya. Al-farju wal-famu. Farji, kemaluan, dan lisan, mulutnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata keluar dari lisan, dari mulut kita, kecuali dicatat oleh dua malaikat pengawas. Namanya raqibun, raqib, dan atid. Otomatis. Bu, seandainya, kata sebagian ulama, kita diberi kesempatan tiap menjelang tidur, ngeprint, mencetak mesin yang namanya raqib dan atid itu, bisa jadi kita akan lebih banyak diam daripada bercakap. Ya kan? Nah, kenapa bisa jadi isinya buruk, dusta, gosip, fitnah, mencela, mencaci maki, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali sakit. Dalam keadaan sakit itu beliau merintih. Datang sahabatnya menjenguk. Wahai Ahmad, engkau sakit. Kenapa engkau merintih? Merintih ketika sakit itu kadang-kadang nggak dosa. Wong kita kesandung batu, berdarah-darah, aduh itu kan biasa, otomatis. Merintih. Kecuali kita tidak ridha, tidak menerima takdir Allah. Ya, tidak ridha terhadap qada, itu berdosa. Tapi kalau rintihan biasa nggak berdosa. Tapi sahabat Imam Ahmad ini ngasih tahu, apakah engkau tidak pernah mendengar nasihat Tawus bin Kisan? Siapa Tawus itu? Ulama generasi tabi'in. Bu, Bapak, nanti kasih tahu ke anak-anak kita supaya anak kita itu optimis. Generasi tabi'in ini melimpah ulama. Jadi satu level di bawah sahabat. Bapak kenal namanya Mujahid, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah, kemudian Tawus bin Kisan. Ini siapa mereka? Ulama, ahli hadis, ulama, ahli tafsir, fuqaha generasi tabi'in. Kenapa memangnya? Dulunya mereka ini budak hitam. Ya. Nah, tapi oleh majikannya diberi kesempatan belajar kepada sahabat. Ikrimah misalnya belajar kepada 50 orang sahabat. Berapa lamanya? Aku diberi kesempatan oleh majikanku, oleh tuanku, yakni Abdullah bin Abbas, 40 tahun sekolah. Padahal dia budak. Kelak jadi ulama generasi tabi'in yang hebat. Maksud saya, mulianya orang itu karena ilmu. Bukan ditentukan ini anaknya siapa. Latar belakangnya seperti apa? Warna kulitnya seperti apa? Bapak Ibu kenal namanya Luqman Al-Hakim. Dalam surat, sampai diabadikan oleh Allah, surat Luqman. Apakah dia gagah ganteng, kulitnya putih, mancung hidungnya? Enggak. Pesek, pendek, hitam. Dari Habasah. Orang Sudan. Ya, pernah jadi budak. Tapi kelak jadi penasihatnya Raja Daud. Nah, Luqman Al-Hakim karena ilmunya. Nah, Tawus bin Kisan ini mengatakan begini. Ketika orang sakit merintih, rintihannya itu juga direkam oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka sejak itu aku, kata Imam Hambali, tak pernah merintih walau sakit apapun. Bahkan ketika dihukum oleh rezim Al-Ma'mun dicambuk, gak merintih dia. Dia cuma pesan kepada Al-Gojo. Beliau ini karena mempertahankan ahlu sunnah. Mempertahankan akidah bahwa Al-Quran kalamullah. Waktu itu penguasanya Mu'tazilah. Kata penguasanya Al-Quran makhluk Allah. Nah, gara-gara itu dia dicambuk. Apa kata beliau? Tidak apa-apa dicambuk. Yang penting aurat tak
terbuka, itu aja. Tidak pernah merintih. Nah, kalau merintih saja direkam, apalagi memfitnah, menggosip. Nah, jadi suatu hari, ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ada 2 orang perempuan menjelang sore pingsan, sadar, pingsan. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada 2 ibu-ibu kondisi pingsan, sadar lagi. Rasulullah diam aja. Datang lagi, ya Rasulullah, makin parah. Rasulullah datang. Rasulullah sudah tahu penyebabnya apa. Kemudian begitu jumpa 2 ibu tadi, Nabi mengatakan, silahkan dimuntahkan isi perutmu. Begitu dimuntahkan, isinya nanah, darah, daging segar. Apa kata Nabi? 2 wanita ini dari pagi sampai sore bisa menahan diri dari perkara yang mubah. Apa yang mubah? Air putih. Tadinya kan mubah. Kalau puasa tidak boleh. Tapi dia karena sakit bisa minum. Dia bisa menahan diri dari kurma, dari susu, onta, dia tahan. Tapi dia tidak bisa menahan diri dari yang diharamkan Allah. Apa itu? Dari pagi sampai sore, gunjing kawannya. Menggibah, rasan-rasan. Itulah yang membuat dia sakit tadi itu. Ya, wala yaltab ba'dukum ba'dah. Jangan kalian menggonjing satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakarihtumu. Sampai kayak begitu dalam surat Al-Hujurat kan. Apakah kalian mau memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Jadi kita menggonjing saudara kita, itu sama dengan memakan bangkai saudara kita. Menggunjing itu apa? Ghibah. Ibu ngomongin tetangga. Misalnya ya. Mukanya aja glowing. Aku tengok punggungnya itu bedaki. Memang bedaki, betul. Kalau dengar ibu ini yang kita omongin, dia ghibah namanya, sakit hati. Nah, ngapa pula daki kawan diceritakan? Kan tidak ada gunanya. Ini dosa besar. Dan susah. Taubatnya susah. Untuk sekedar contoh, ada kisah nyata. Seorang kiai punya pesantren besar, muridnya ribuan. Ada santrinya suka menggunjing kiainya. Setelah sekian lama, santrinya sadar. Taubat. Bagaimana? Apa yang dilakukan? Menjumpai kiainya. Pak Kiai, aku sadar, aku salah. Aku taubat. Aku banyak menggunjing Pak Kiai. Sudahkah kiranya Pak Kiai memaafkan saya? Apa kata Pak Kiai? Nah, sudah aku maafkan. Tapi tolong carikan aku 3 karung randu. Kapuk randu. Tahu kapuk ya Pak, yang untuk ngisi kapas. Untuk ngisi bantal tuh. Yang udah tinggal udah masak, udah kering. Iya Pak Kiai. Pergi dia. Cari 3 karung kapuk randu. Wahai Pak Kiai, inilah 3 karung kapuk randu. Begini nak, sekarang engkau pergi bawa 3 karung kapuk randu ini, sebarkan di sepanjang jalan 3 kilometer itu. Tak jauh dari pesantren. Baik Pak Kiai, ditebarkan sendiri. Lapor Pak Kiai, sudah saya tebarkan. Begini nak, sekarang engkau pungut lagi kapuk yang udah engkau tebarkan. Siap Pak Kiai. Dipungut lagi, apakah ada 3 karung? Tidak ada, tinggal 1/4 karung. Lapor Pak Kiai, tinggal 1/4 karung. Itulah nak, ya, gambaran ghibah. Engkau cerita kepada 2 orang. 2 orang cerita kepada 10 orang. 10 orang didengar 100 orang. Nyebar kemana-mana sampai ribuan orang. Engkau datang padaku, aku udah maafkan. Bagaimana dengan sekian ribu orang itu? Ibarat kapuk randu kering yang diterpa angin. Bagaimana nanti di yaumil hisab? Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita terdahulu, saya mengutip kitab Lataiful Ma'arifnya Imam Ibnu Rajab. Nanti amal manusia itu ya dikumpulkan oleh Allah di khizanah namanya kan, lemari. Masih ingat ya? Amal soleh, amal salah dikumpulkan. Kemudian ketika di yaumil hisab kita jadi terdakwa, dibuka itu. Amalnya macam-macam.
Ada zikir, baca Quran, sholat, umroh, haji, umroh tiap tahun. Sedekah untuk anak yatim, sedekah macam-macam. Ini pahala semua. Tiba-tiba datang amal buruknya. Apa namanya? Ghibah. Digerogoti amal soleh itu oleh ghibah. Bapak ngomongin orang. Maka amal soleh bapak akan digerogoti oleh ghibah bapak. Ya. Bagaimana tobatnya? Susah. Kalau saya utang, saya bayar ke satu orang. Tapi kalau menyebar fitnah ke semua orang, apalagi di Facebook, di share, ya, di TikTok, live streaming, di share ditonton sekian ribu orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya kata Nabi tadi, ya, asyamu junnah, puasa itu perisai. Malam yahrikha, kecuali orang melobangi perisai itu sendiri. Ya, kita tadinya dilindungi oleh Allah dari api neraka, tapi kita lobangi perisai itu dengan apa? Ghibah, dengan dusta. Nah, makanya mudah-mudahan puasa kita yang tinggal 10 hari lagi ini kalau nggak salah, itu benar-benar bisa menjaga diri kita. Bukan hanya menjaga diri, menahan diri dari makan, minum, ya, menahan diri dari berhubungan suami istri di siang hari, tapi menahan diri, ya, dari perkataan dusta, dari perkataan bohong, dari ghibah. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam. Hendaklah dia berkata yang baik, kalau hendak diam. Jadi Pak, kalau hari ini kita puasa, sebetulnya bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk yang di sana, untuk akhirat. Karena kita yakin adanya akhirat. Ibu hari ini sedekah, bayar fitrah, bayar zakat mal, di sini di dunia, tapi untuk akhirat. Kita berzikir, kita baca Quran, di sini di dunia, tapi untuk akhirat. Maka setiap kita melangkah, kita dianjurkan semestinya berpikir dulu. Apa yang kita lakukan ini akan jadi penyesalan atau kebanggaan. Bu, ibu membaca Al-Quran sehari 1 juz dengan tartil, ikhlas, bukan ingin dipuji orang, karena ingin mentadabburi Al-Quran. Di akhirat insya Allah akan jadi kebanggaan atau penyesalan? Kebanggaan. Ibu nyanyi di depan bapak-bapak ramai ketika barale, muter-muter sambil dor itu, kira-kira itu nanti jadi kebanggaan atau penyesalan? Penyesalan. Maka kalau ada barali tidak usah lagi nyumbang lagu, ya, itu nanti jadi penyesalan, ya, di akhirat. Mending kita baca Quran, mending diam, ya. Setiap khatib naik mimbar biasanya baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian dan hendaklah berkata yang sadida. Qaulan sadida itu apa? Kata Ikrimah, maulanya Abdullah bin Abbas, maknanya adalah berkata yang benar, lurus dan baik. Insya Allah kalau kita, ya, menjaga lisan kita, amsik alaika lisanak, insya Allah mudah-mudahan kita selamat di dunia, kelak insya Allah juga selamat di akhirat. Suami jaga lisan, jangan sikit-sikit cerai. Secantik-cantiknya wanita, kalau tak pandai jaga lisan, kata-katanya pedas, cantiknya luntur. Seganteng-gantengnya lelaki suami, kalau kata-katanya pedas, ya, kata-katanya kotor, menghina istri, maka gantengnya luntur. Maka pelajaran paling berharga, apa kata Imam Ibnul Qayyim, adalah pelajaran adab, menjaga lisan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.